kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pertumbuhan urbanisasi berbagai kota di Indonesia tumbuh dengan pesat. Bila pertumbuhan urbanisasi tersebut tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik, maka akan berdampak buruk untuk kedepannya. Berbicara mengenai urbanisasi, salah satu kota yang mulai mengalami pertumbuhan urbanisasi adalah Kota Madiun. Kota yang biasa disebut dengan pendekar ini memiliki banyak inovasi. Dengan terobosan yang menarik, Wali Kota Madiun, Maidi, Madiun kini telah bertransformasi. Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Teksturnya lebih kenyal dan seperti jelly. Sisa makanan yang bagian dari sampah organik. Jadi kalau misalnya gas metan 30 menit untuk masak nasi. Peningkatan timbulan sampah merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Madiun. Oleh karena itu, perlu adanya usaha minimisasi timbunan sampah. Kegiatan minimisasi sampah dapat dilakukan dengan menerapkan kegiatan pengomposan dan pemanfaatan sampah kembali. Lantas, bagaimana upaya pemerintah Kota Madiun dalam meminimisasi pengelolaan sampah di Kota Madiun? Selengkapnya akan kami ulas dalam liputan berikut ini. Kota Madiun kini punya dapur umum yang bisa dimanfaatkan tanpa batas. Bukan dalam bentuk makanan siap saji, tetapi benar-benar dapur untuk memasak. Seperti saat ini, saya sedang berada di dapur umum kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang bisa diakses selama 24 jam. Sebab, gas yang digunakan merupakan pengolahan hasil dari sampah dan menjadi gas metan. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana teknis dari pengolahan sampah tersebut? Yuk ikuti saya. Tempat pembuangan akhir Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun telah penuh. Dengan produksi sampah Kota Madiun lebih dari 100 ton setiap harinya, TPA yang memiliki luas 6,4 hektar tersebut sudah over kapasitas. Dalam upaya pemusnahan sampah di tempat pembuangan akhir di Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Pemkot Madiun melalui Dinas Lingkungan Hidup berhasil mengolah sampah menjadi gas metan atau semacam gas LPG yang disalurkan ke 195 kepala keluarga di sekitar TPA. Gas metan ini kita salurkan sebanyak 200 KK, yang 110 itu ke Kampung Gembel, Kelurahan Winongo, yang 90 itu ke Kampung Palet, Kelurahan Ngagong, Kecamatan Manguharjo semua. Sampah ini pada umumnya yang laku dijual itu langsung dipilah oleh pemilah, pemulung, dan warga yang dikirim ke bank sampah. Sementara yang masuk di TPA masih didominasi oleh sampah sisa makanan yang bagian dari sampah organik, dan gas metan itu sendiri kan terbentuk dari proses penguraian sampah organik oleh mikroorganisme. Jadi gas metan yang muncul di dalam sel aktif ini kita tangkap, kita tanam pipa-pipa untuk penangkapan dan pengumpulan gas, dan selanjutnya kita murnikan dan kita salurkan ke warga sekitar TPA supaya warga sekitar juga mendapatkan manfaat dari gas metan ini sendiri. Upaya pengelolaan sampah juga berbuah penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kota Madiun ditetapkan sebagai kota paling berkelanjutan dalam bidang tata kelola limbah. Kemarin itu ada penghargaan Nirwasita Tantra, Mbak, ya, 2 tahun. Penghargaan Nirwasita itu ada 4 isu, salah satunya isu pengolahan sampah, dan di dalam isu pengolahan sampah tadi, di dalamnya juga ada gas metan, pemanfaatan gas metan. Jadi kemarin alhamdulillah Bapak Wali Kota mendapatkan 2 kali penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas isu pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan Nirwa itu sebagai penghargaan Green Leadership, bagaimana kepala daerah itu membangun kota yang berwawasan lingkungan, dan di dalamnya adalah pengolahan sampah.
Hasil pengolahan sampah menjadi gas metan sudah dirasakan salah satu warga yang merasa terbantu dengan adanya teknologi tersebut. Ia menjelaskan semenjak adanya gas metan dari sampah itu, dirinya tidak pernah lagi membeli LPG untuk keperluan dapur. Saya mewakili dari warga mengucapkan terima kasih untuk Pak Wali Kota, ya, karena dengan adanya TPA ini juga atas instruksi Pak Wali Kota, jadi ada bantuan gas metan untuk warga. Perbedaannya untuk segi ekonomi itu sangat membantu sekali untuk warga semua, karena contohnya sebelum gas metan masuk itu pemakaian gas LPG 3 kilo itu 1 minggu kurang lebih 2 tabung itu ganti. Tapi semenjak masuk gas metan yang dimanfaatkan oleh warga itu yang 2 tabung, yang 3 itu menjadi 1. Itu hanya ya untuk lama mungkin nggak begitu jauh sih itu. Jadi kalau misalnya gas metan 30 menit untuk masak nasi, untuk pemakaian dari gas LPG sekitar 25 menit. Saya rencanakan per kecamatan sampah. Kalau nanti per kecamatan sampah itu di setiap kecamatan tidak jauh. Jadi sekarang kan radiusnya 3 kilo kadang-kadang 2 kilo ke sana. Tapi kalau nanti per kecamatan, maka gas metan ini akan digunakan masyarakat kecamatan 3 kecamatan itu. Sehingga dekat, manfaatnya lebih bagus. Ini dah perencanaan kita ke sana, ke 3 kecamatan. 3 kecamatan harus ada penampungan sampah yang memproduk gas metan yang digunakan oleh pengganti LPG masyarakat. Berbicara keberhasilan Wali Kota Madiun dalam berinovasi membangun kota pendekar, memang patut diacungi jempol dan tidak diragukan lagi. Mulai dari infrastruktur, tata kota dengan berbagai ragam destinasi wisata menarik, hingga lapak UMKM di 27 kelurahan serta sentra kuliner yang bisa dijumpai di berbagai tempat strategis. Kota Madiun memiliki makanan khas yaitu pecel. Belum afdol rasanya jika ke Kota Madiun tidak menikmati sajian pecel ini. Karena cita rasanya yang khas membuat pecel Madiun berbeda dengan pecel lainnya. Wali Kota Madiun Maidi pun memiliki konsep terkait kuliner khas pecel ini, yakni mengkombinasikan pecel dengan porang yang merupakan tumbuh-tumbuhan umbi-umbian pengganti beras yang juga kaya manfaat. Dan seperti apa rasanya? Yuk kita cobain. Nah dulur, seperti lapak yang ada di Jalan Pahlawan ini yang menjual berbagai macam menu olahan porang. Salah satunya adalah pecel porang. Nah, di sini bisa dilihat ya, bentuknya berbeda dengan nasi. Lebih kenyal sepertinya teksturnya dan kita cobain ya. Bener seperti yang aku bilang tadi, teksturnya lebih kenyal dan seperti jelly, berbeda dengan nasi. Inilah yang membuat unik yang ada di Kota Madiun. Tidak hanya melakukan inovasi pada kuliner kolaborasi antara pecel dan tanaman porang, Kota Madiun juga telah siap menjadi jujukan wisatawan. Di kawasan kuliner Bogowonto ini menyajikan sensasi makan di atas gerbong kereta. Nah, kawasan ini dibuka pada akhir Desember tahun 2022. Ingin tahu seperti apa penampakan dalam keretanya? Yuk ikuti saya selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menargetkan dapat membangun urban tourism atau wisata kota dengan menghadirkan daya tarik baru untuk memikat wisatawan domestik maupun mancanegara berkunjung. Dengan menggandeng PT Inka Persero dan PT KAI Persero, Jalan Bogowonto Kota Madiun disulap menjadi tempat wisata kuliner yang berkonsep kereta api. Pemanfaatan aset dilakukan mulai dari rel yang sudah terpendam hingga lahan bekas rel kereta api kuno yang dulunya merupakan jalur kereta api jurusan Madiun Ponorogo, kini dapat dikembangkan guna mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi setempat. Di kawasan wisata kuliner Bogowonto, tidak hanya menikmati sensasi hidangan kuliner di dalam gerbong kereta. Menariknya, gerbong kereta yang disediakan didesain selayaknya kereta api kelas eksekutif. Di dalamnya disediakan kursi, sofa, dan fasilitas tambahan lain yang menjamin kenyamanan para pengunjung.
Nah, dulur, inilah salah satu penampakan tipe gerbong restorasi kereta yang ada di kawasan kuliner Bogowonto. Bisa buat mainan anak-anak. Tiap habis itu malam minggu itu setiap hari Sabtu anak-anak pasti ngajaknya ke sini. Sekarang dulu di alun-alun, di Gulun, sekarang mintanya di Bogowonto sini. 1 tahun ini ya ke belakang sampai sekarang mungkin sudah banyak perubahan Kota Madiun. Cukup pesat sekali. Demikian tadi beberapa potensi daerah yang ada di Kota Pendekar. Tentunya masih ada banyak lagi potensi lainnya yang akan terus dikembangkan. Jadi, ayo dolan ning Medion. Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media gprtv.id. Kami segenap kru GPR TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bagi Anda yang merayakan. Saya Bilqis Sabila pamit dari hadapan Anda. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa.